Diwartakan Deklik.id, edisi 19 September 2024, ratusan kepala desa atau kades di Provinsi Bengkulu, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, karena diduga terlibat dalam deklarasi mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Helmy Mian. Laporan disampaikan Jeffy Sartika SH, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, atau LSM Gemawasbi Bengkulu, didampingi Ketua Divisi Hukum, Effendi SH. Esok harinya, juga diwartakan Deklik.id, edisi 20 September 2024, tim hukum Romer, maksudnya, Rohidin Miriani, melaporkan para oknum kades dimaksud ke inspektorat, terkait dukungan kepada salah satu pasangan calon, Helmy Mian, pada 15 September 2024. Iya, hari ini kita melayangkan laporan ke Inspektorat 5 Kabupaten di Provinsi Bengkulu, dan kami yakin, para oknum kades tersebut akan diproses dan dijatuhi sanksi, tutur Jeki Haryanto SH, salah satu tim hukum Romer, juga sebagaimana dikutip Deklik.id. Terpisah, Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga owner dan produser eksekutif Bintang TV, serta pemimpin redaksi media online Agen 07, saat diminta tanggapan, Rabu, 25 September 2024, di Bengkulu, mengaku prihatin dengan nasib yang menimpa para kepala desa yang dilaporkan ke Bawaslu. Betul-betul miris dan memprihatinkan, betul-betul kasihan nasib para kepala desa, hanya karena menghadiri acara konsolidasi rakyat, yang digelar Ketua Tim Hukum Helmy Mian, Muspani SHMH, di kawasan Talangkering, Kecamatan Muara Bangkahulu, 15 September 2024. Jika Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat membuktikan, bahwa para kepala desa dimaksud melakukan politik praktis, sebagaimana regulasi Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 490, Undang-Undang 7 2017 tentang Pemilu, di mana pelanggar bisa dipidana baik penjara maupun denda. Maka ratusan desa di Provinsi Bengkulu, terancam tidak memiliki kepala desa, karena sang kepala desanya harus masuk penjara, termasuk membayar denda masing-masing 12 juta rupiah, itu belum termasuk sanksi administrasi dari inspektur-inspektorat, karena menurut berita, tim hukum Rohidin Miriani, juga melaporkan para kades ke inspektorat di 5 kabupaten, kata Khairuddin MDK. Hanya saja untuk diketahui, Pasal 280 ayat 2, Undang-Undang 7 2017 menyebutkan, perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikut-sertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye, dalam kegiatan kampanye pemilu. Ayat 3, perangkat desa dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu. Pasal 282, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa, dilarang membuat dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, selama masa kampanye. Undang-Undang Pilkada, Pasal 70, kepala desa tidak boleh terlibat dalam kampanye pasangan calon. Pasal 71, kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jika dilanggar, kepala desa terancam hukuman pidana dengan sanksi penjara, antara 1 hingga 6 bulan, dan denda, mulai dari Rp600.000 hingga Rp6 juta. Undang-Undang Nomor 6, 2014, tentang Desa, Pasal 29 huruf G, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf J, kepala desa dilarang untuk ikut serta, dan atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pilkada. Pasal 51 huruf G, perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik, huruf J, perangkat desa dilarang ikut serta, dan atau terlibat dalam kampanye pemilu dan atau pilkada. Kita tidak tahu, apakah acara kegiatan konsolidasi rakyat, yang digelar Ketua Tim Hukum Helmy Mian, Muspani SHMH, di kawasan Talangkering, Kecamatan Muara Bangkahulu, 15 September 2024, sudah masuk dalam tahapan kampanye Pilkada 2024. Sekali lagi, apakah sudah masuk dalam tahapan kampanye Pilkada 2024? Sebab menurut jadwal tahapan Pilkada 2024 versi KPU,
penetapan pasangan calon, 22 September 2024, pelaksanaan kampanye, 25 September, sampai dengan 23 November 2024, ujar Khairuddin MDK. Terpisah, diwartakan antara edisi 26 Juni 2024, Badan Pengawas Pemilu RI menyatakan masih belum dapat menindak kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan calon tertentu dalam Pilkada serentak 2024. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan, hal itu terjadi lantaran belum ada calon resmi yang ditetapkan oleh KPU. Padahal, tren kepala desa ini sudah ada sejak pilkada sebelumnya dan menjelang pilkada serentak. Sekarang sudah mulai bertebaran, kami lagi melakukan koordinasi, karena agak sulit, karena yang namanya tindak pidana harus presise, harus jelas unsurnya, dan jelas harus ditemukan, ujar Bagja, pada rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, yang dipantau dari Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Bagja mengakui, penindakan ketidaknetralan kepala desa sulit untuk ditangani, terlebih lewat jalur tindak pidana. Sebab, aparat penegak hukum membutuhkan pembuktian yang pasti. Kalau tidak, teman-teman polisi atau jaksa pasti tidak akan setuju untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, karena saat ini belum ada calon yang ditetapkan KPU. Oleh sebab itu, unsurnya belum memenuhi, kata Bagja. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainwar S. Hud, Dendi Setiawan, Bintang Arjuna Putra, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.